Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertempuran berdarah yang sengit berakhir karena Istana Haus Darah kalah. Pegunungan keluarga Tianzong penuh dengan mayat, dengan anggota badan dan daging yang patah di banyak tempat. Sukacita kemenangan terbukti dengan sendirinya, tetapi disertai dengan kesedihan. Meskipun keluarga Tianzong telah menang, juga memiliki banyak korban. Setelah perang, leluhur Tianzong duduk di aula kota. Dia mungkin membunuh terlalu banyak orang, sehingga dia baik dan lembut. Ayah, apakah luka dalam ayah benar-benar sembuh? Pada saat ini, Chu Tianzhen masih sedikit sulit dipercaya. Tentu saja sembuh, leluhur Tianzong tersenyum tipis. Berkat teman kita Qin Yu yang menyembuhkan cedera luka dalam ayah. Setelah mendengar itu, Chu Tianzhen batuk satu demi satu, wajahnya sedikit aneh, mengetahui bahwa Qin Yu selama pertempuran merampok semua musuh. Leluhur Tianzong membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Ye Chen benar-benar merampok mengambil semuanya. Segera, barang-barang itu dibawa ke aula, baru saja masuk, Chu Tianzhen dan para tetua keluarga Tianzong semua memberi hormat pada Ye Chen, teman kecil, keluarga Tianzong berutang persahabatan yang besar padamu. Ini benar. Jika Ye Chen tidak membantu leluhur Tianzong menyembuhkan luka-lukanya, saya khawatir keluarga Tianzong akan dihancurkan hari ini. Kebaikan semacam itu sangat luar biasa. Ye Chen tersenyum ragu-ragu. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya ingin menggunakan teleportasi dari keluarga Tianzong. Saya tidak tahu apakah itu merepotkan. Tentu saja tidak merepotkan. Anda adalah pahlawan keluarga Tianzong, jadi jangan sungkan, tapi aku tidak tahu kemana Anda mau pergi. Ke selatan. Ye Chen mengatakannya tanpa berpikir, yah, yang terbaik adalah teleportasi ke Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue. Chu Tianzhen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata itu. Teman kecil, dataran Chu tidak memiliki susunan teleportasi yang dapat melintasi jarak lebih dari 2 juta mil. Bahkan jika itu adalah arai kosong, itu hanya dapat mengirimkan hingga 800.000 mil. Selain itu, leluhur Tianzong, yang mengetahui identitas asli Ye Chen, tidak bisa menahan senyum. Lalu ada teleportasi kekosongan di keluarga Tianzongmu. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Ya ada. Leluhur Tianzong berkata dengan lembut, tetapi susunan kekosongan dapat ditransmisikan ke arah timur, utara, dan barat, tetapi tidak dapat ditransmisikan ke selatan. Melihat Ye Chen mengerang, leluhur Tianzong berkata lagi, jadi, aku tidak merekomendasikan menggunakan sejumlah besar teleportasi, dan itu sama untuk mentransfer susunan kuno beberapa kali tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu. Kemudian, leluhur Tianzong juga mengeluarkan peta dengan area kecil, menunjuk ke titik-titik di atas, dan berkata, cara terdekat adalah, dari keluarga Tianzong saya, ke kota kuno Tianlong, dan dari kota kuno Tianlong ke kota kuno Xingyue. Teleportasi dari kota kuno Xingyue lalu menuju Sekte Heng Yue, leluhur Tianzong berkata dengan sangat rinci. Sepertinya dia tidak ingin Ye Chen membuat kesalahan. Ketika dia selesai, dia memberikan peta itu kepada Ye Chen. Menurut rute yang saya katakan, Sekte Heng Yue dapat dicapai dalam waktu 3 hari. Terima kasih, senior. Ye Chen tersenyum dan buru-buru mengumpulkan peta. Aku akan membawamu ke sana, leluhur Tianzong menjentikkan lengan bajunya dan menghilang ke aula seketika, bersama dengan Ye Chen.
Sekali lagi, itu sudah menjadi istana bawah tanah di bawah gunung dari keluarga Tianzong. Dari kejauhan, Ye Chen melihat dua altar, masing-masing dengan susunan teleportasi, satu dengan lebih dari 50 kaki, arai kosong tidak sebanding dengan arai kuno teleportasi biasa, dan jarak transmisinya lebih jauh, tetapi arai kosong seperti itu tidak tersedia untuk semua kekuatan, karena pembangunan arai kosong membutuhkan batu spiritual yang mahal. Selama percakapan, leluhur Tianzong telah membawa Ye Chen ke depan formasi kuno. Senior, junior ini akan mengucapkan selamat tinggal. Ye Chen melangkah ke susunan teleportasi, tidak lupa untuk tunduk pada leluhur Tianzong. Leluhur Tianzong tersenyum ringan, dan mengambil slip bambu giok, memberikannya kepada Ye Chen, dan tersenyum, ini adalah teknik rahasia keluarga Tianzong untuk Anda. Mata Ye Chen berbinar, Ye Chen mengambilnya dengan sadar, dan langsung mengambilnya, takut leluhur Tianzong mengubah pikirannya tidak jadi memberikan kepada Ye Chen. Leluhur Tianzong telah mulai membantu Ye Chen untuk menggambarkan koordinat ruang. Ye Chen bertanya, apakah senior mengenal leluhur Heng Yue saya? Leluhur Tianzong berkata, kami pernah bertarung berdampingan, kami secara alami saling mengenal. Yang mengejutkan Ye Chen, leluhur Tianzong tersenyum sedikit. Jika ada ruang di hari lain, aku akan mengunjungi sekte Heng Yue. Terima kasih, senior. Ye Chen akhirnya membungkukkan tangannya untuk memberi hormat, dan dengan rotasi cepat dari susunan teleportasi, itu menghilang. Setelah Ye Chen pergi, leluhur Tianzong mengerutkan kening di janggutnya sambil tersenyum. Di belakangnya, Chu Tianzhen masuk dan menatap leluhur Tianzong dengan ragu, ayah, bukankah Qin Yu akan menuju sekte Heng Yue? Apakah itu ada hubungannya dengan itu? Untuk keraguan Chu Tianzhen, leluhur Tianzong hanya tersenyum sedikit dan berjalan pergi, dan kemudian ada kata yang dikabarkan kembali, Tianzhen, pria kecil itu tidak sederhana. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi pahlawan terkemuka dunia pada zaman itu. Dia akan memimpin keluarga dan yang pasti aku percaya bahwa anak itu akan menjadi pemimpin sekte Heng Yue. Ye Chen muncul lagi, dan itu sudah menjadi lapangan terbuka. Di kejauhan, itu adalah kota kuno yang megah, yang lebih dari beberapa kali lebih besar dari kota kuno Changlan. Dari kejauhan, terlihat seperti naga raksasa yang berputar-putar. Bahkan jika itu jauh, bisa merasakan tekanannya. Tak perlu dikatakan bahwa ini adalah kota kuno Tianlong. Ye Chen buru-buru menginjakkan kaki di pedang terbang dan terbang menuju kota kuno, mungkin kota kuno Tianlong terlalu makmur, sehingga orang-orang datang dari segala arah, dan jumlahnya tidak sedikit, dan ada banyak atmosfer tersembunyi. Saya tidak tahu apakah di sini akan mendapatkan barang berharga. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar semua pembicaraan dan pembicaraan. Acara perjudian batu. Gumam Ye Chen, diam-diam mengatakan bahwa para kultivator dari segala arah ini datang untuk berpartisipasi dalam acara perjudian batu. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen diam-diam kehilangan napas, dan kemudian mempercepat. Ketika berjalan ke kota kuno Tianlong, Anda melihat kecemerlangan yang meluap, dan aura di kota itu jauh lebih kuat daripada dunia luar. Susunan teleportasi seharusnya berada di pusat kota. Dengan melirik jalan yang ramai dan banyak istana dan paviliun, Ye Chen dengan cepat berjalan menuju pusat kota. Ketika dia datang ke pusat kota, Ye Chen melihat susunan teleportasi di altar dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, dia berjalan mendekat dan memberi hormat kepada lelaki tua yang menjaga teleportasi dengan hormat. Senior,
saya ingin berteleportasi ke kota Siwe. Selama acara perjudian, Anda tidak bisa berteleportasi. Orang tua itu menyela kata-kata Ye Chen sebelum Ye Chen selesai berbicara. Apa maksud Anda? Ini berarti susunan teleportasi di kota kuno Tianlong akan ditutup sementara. Orang-orang di luar dapat berteleportasi, tetapi orang-orang di kota kuno Tianlong tidak dapat berteleportasi. Jadi, Anda mengerti mengapa menutup tim teleportasi di sini. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan ragu. Kemarilah, aku menjaga susunan teleportasi sepanjang hari. Ketika dia melihat Ye Chen seperti anak kebingungan, dia menyapa Ye Chen, dan kemudian dia mulai menjelaskan, karena acara perjudian, oleh karena itu, ada banyak orang yang berteleportasi ke kota kuno Tianlong akhir-akhir ini. Untuk stabilitas saluran luar angkasa, jelas dinyatakan di atas bahwa mereka hanya bisa masuk. Apa maksudmu? Ye Chen mengangguk dengan jelas kali ini, dan dia sudah melihatnya. Selama lebih dari 10 detik percakapan ini, tidak kurang dari 100 orang telah keluar selama transmisi di altar. Menarik pandangannya dari altar, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua itu, dan bertanya, "Senior, acara perjudian ini adalah masalah besar." Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Chen dari atas ke bawah. "Kamu baru saja berlari keluar dari aliran gunung. Tidak tahu acara perjudian. Aku belum pernah mendengarnya." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Aku akan memberitahumu tentang perjudian." Orang tua itu akrab dengannya, dan dia tidak bisa bernapas ketika dia berbicara. Yang disebut batu judi hampir sama dengan judi. Setiap tahun mengirimkan banyak batu aneh dari luar, menurut legenda. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi di batu ini. Hari-hari ini, setiap tahun, kota kuno akan melelang batu-batu ini. Jika Anda beruntung, Anda bisa bertaruh untuk hal-hal baik. Jika Anda tidak beruntung, itu buang-buang uang. Ye Chen bertanya, apakah ada harta karun di batu-batu aneh itu? Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada beberapa, dan beberapa tidak." Orang tua itu menjawab dengan ambigu, dan berkata bahwa dia tidak melupakan manik-manik roh bercahaya ungu di pelukannya. "Batu ini adalah yang aku dapatkan di perjudian tahun lalu, harta karun dari batu itu, aku mendapatkannya dengan 300.000 batu roh. Itu hanya beberapa batu. Apakah ada harta karun di dalamnya? Tidak bisakah mata roda abadi melihat isi batu?" Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan kedua ketika dia melihat lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menyeka manik-manik roh. Orang tua itu mendorong manik-manik tipis yang bersinar ke dalam pelukannya, dan kemudian berkata, "Batu ini sangat aneh." Mata roda abadi itu tidak dapat melihat sama sekali isi batu, seolah-olah itu semacam kekuatan menyembunyikan. Meskipun batu-batu itu diangkut dari kota kuno Tianlong, sebenarnya mereka tidak tahu mana yang isinya harta karun dan mana yang tidak punya harta karun. Sangat aneh. Ye Chen terkejut, dari mana batu-batu itu berasal. Di sini, lelaki tua itu menepuk pantatnya dan berdiri, berbaring dan berjalan menuruni altar, lalu dengan malas berkata, "Selama 3 hari perjudian batu akan dimulai." Lelaki tua memberi saran, "Temukan tempat untuk mengistirahatkan kaki Anda. Ingat, kota kuno Tianlong melarang pertempuran. Jika tidak, itu akan menyedihkan. Itu artinya kamu harus menunggu selama 3 hari di sini tak bisa berteleportasi." Setelah lelaki tua itu pergi,
Ye Chen juga berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke suatu arah. Kota kuno Tianlong tidak dikenal karena kemakmurannya secara umum. Ada kerumunan orang di jalanan, dan ada elang yang tak ada habisnya. Ada paviliun dan paviliun di kedua sisi. Banyak orang menggunakan awan untuk memadatkan platform dan mendirikan stan. Ye Chen berhenti dan berhenti, mata Ye Chen menyapu kios, berharap menemukan harta karun atau sesuatu. Oke, sambil berjalan, Ye Chen menarik dua napas yang akrab, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, dan Ye Chen berbelok tajam dan bergegas ke toko. Mari kita lihat dua barang yang datang di depan satu sama lain. Apakah itu orang Wu Sanpao dan Tai Yi? Tai Yi berkata, apakah kamu mencium bau nafas yang familiar? Wu Sanpao berjalan dengan seringai lebar, hidungnya masih bergerak-gerak, dan mulut penuh gigi emas besar juga cerah dan berkilau. Apakah di sana? Tai Yi membeku untuk sementara waktu. Mungkin itu salah. Setelah keduanya pergi, hanya setengah dari kepala Ye Chen yang terlihat di depan kusen pintu toko. Ketika kedua orang itu menghilang ke kerumunan, Ye Chen berjalan keluar, namun, demi keselamatan, Ye Chen masih menutupi napasnya dengan metode rahasia, dan kemudian Ye Chen berjalan dengan angkuh di jalan. Benar-benar tidak mengatakan ini, Ye Chen merasakan keakraban, seperti Yuan Chang, Yuan Hong dan Yuan Zi dari keluarga Yuan, dan Yuan Hao yang dipukuli dengan kejam di kota kuno Changlang. Kecuali mereka, Ye Chen benar-benar melihat orang-orang di selatan dataran Chu. Meskipun mereka semua ditutupi jubah hitam, bagaimana mereka bisa lolos dari mata Ye Chen? Wu Changqing, seberapa dekat kamu? Di antara kerumunan, Ye Chen berjalan santai dan melirik beberapa orang berturut-turut. Dan menemukan Wu Changqing dari Sekte Zhengyang. Ye Chen bergumam, tunggu. Aku akan membersihkan Sekte Zhengyang cepat atau lambat. Dengan suara dingin di hatinya, Ye Chen berbalik ke arah lain. Ada juga beberapa orang berjubah hitam, dan Ye Chen masih mengenalnya, tetapi itu tidak benar. Semua orang dari Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun telah datang. Mungkinkah seseorang dari Sekte Heng Yue juga datang ke sini? Berpikir seperti ini, mata Ye Chen terus berputar, berharap menemukan beberapa sosok yang dikenalnya di kerumunan. Namun, setelah menyapu, Ye Chen tidak menemukan kedatangan orang dari Sekte Heng Yue, tetapi melihat beberapa tokoh yang dikenalnya, yaitu, Sangguan Bo, keluarga Sangguan dan Situ Jin di keluarga Situ. Ye Chen tidak melihat Sangguan Yuer, mungkin dia terlalu jauh dari keluarga, jadi keluarga Sangguan tidak membiarkannya keluar lagi. Apakah acara perjudian batu di kota kuno Tianlong benar-benar menarik? Ye Chen tidak maju untuk mengenalinya, tetapi berhenti di depan sebuah stan kecil. Pada pertemuan ini, Ye Chen sudah melihat bagian selatan dataran Chu para tetua dari banyak kekuatan. Selain itu, Ye Chen juga melihat orang-orang Aula Haus Darah. Sepertinya memang ada harta karun di acara judi ini. Ye Chen tidak bisa menahan gumaman ketika dia berhenti di stan kecil. Aku tidak tahu apakah mata roda abadiku bisa melihat melalui misteri batu aneh itu. Teman kecil, apa yang kamu suka? Aku bisa memberimu harga yang lebih murah. Melihat Ye Chen berdiri di depan kios dan tidak bergerak, pemilik kios kecil itu tersenyum sedikit. Dibangunkan oleh pemilik kios kecil, Ye Chen tertawa, tetapi tatapannya masih tertuju pada apa yang ada di kios itu. Setelah menyapu, mata Ye Chen akhirnya tertuju pada sepotong batu giok.
Sepotong batu giok-giok ini aneh, ternyata hitam, hitam bersinar, dan ada kilatan cahaya. Awan meluap. Itu batu giok yang aneh. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, menatap giok untuk waktu yang lama. Mungkin agak menarik untuk dilihat, Ye Chen tidak menyadari bahwa ada bayangan di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun hijau, dia memiliki tampilan yang tiada taranya, tetapi pipi dan matanya yang indah penuh dengan penolakan. Melihat batu yang dipegang Ye Chen, wanita itu berkata itu batu Mojin Spirit Jade, suaranya sangat indah. Ya, mendengar suara ini, Ye Chen berbisik ringan di dalam hatinya, mau tidak mau melirik wanita di sampingnya. Wanita ini Biyou, berarti kakek Zuge juga pasti ada di sini. Ye Chen buru-buru menarik kembali pandangannya dan pergi. Melihat Ye Chen pergi, Biyou bergumam, siapa anak itu terasa sangat familiar.